Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabu Tafi. Ini tim saya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat berupa web. Aplikasi yang berbasis web ini adalah aplikasi auto scaling yang menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto untuk memberikan rekomendasi penambahan atau pengurangan server secara otomatis berdasarkan kondisi beban sistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu beberapa file yang saya gunakan. Yang pertama ada CSS, asset, CSS, dan ada file CSS dalamnya. Ini berupa sebagian style dari web yang kami buat. Kedua ada config, dan di dalamnya ada database.php. Ini untuk logika untuk menyambung untuk koneksi database-nya. Yang ketiga ada includes, yang di dalamnya ada Fuzzy Tsukamoto.php. Ini adalah logika dari semua perhitungan di dalam web kami. Selanjutnya ada template, ada footer.php, header, dan setbar. Ada beberapa file lagi untuk detail IP-nya, API save, API test, dan ada diagnostic PHP. Ini adalah ini bagian dari page dari apa ya, dari web kami. Ini index.php, ini file utama. Ada panduan.php, riwayat, rules, dan setup, dan simulasi. Ini ada beberapa page ada di dalam web kami, dan kami menggunakan bus pemrograman PHP. Untuk yang pertama, di bagian dashboard, di sini ada penjelasan tentang aplikasi kami, yaitu aplikasi yang merupakan sistem pakar auto scaling yang menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto untuk memberikan rekomendasi penambahan atau pengurangan server secara otomatis berdasarkan kondisi beban tim. Di aplikasi kami atau di web kami itu ada beberapa parameter input. Yang pertama CPU usage. Ini adalah persentase dari penggunaan CPU dari server. Ada RAM usage. Ini persentase penggunaan memori RAM. Ada request per second, itu jumlah permintaan per detik. Response time adalah waktu respon rata-rata. Error rate, ini persentase tingkat error sistem. Dan di logika dari yang kami gunakan atau keputusan yang diambil dari logika ini, yaitu yang pertama ada mengurangi server karena beban sistemnya rendah dan efisiensinya optimal. Ada pertahankan, artinya beban sistem itu stabil dan tidak perlu ada perubahan. Ketika ada menambah server, itu karena beban sistem tinggi dan perlu di scale up. Metode Fuzzy Tsukamoto ini menggunakan inferensi fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton untuk menghasilkan nilai crisp sebagai dasar keputusan. Pada dashboard ini ada beberapa section. Pertama ada total simulasi. Ini adalah total dari simulasi perhitungan yang tersimpan. Ada average CPU, adalah rata-rata penggunaan rata-rata dari CPU. Ini yang ketiga ada average response time. Yang keempat ada average rata-rata dari error, tingkat kesalahan. Kemudian ini ada beberapa shortcut. Untuk memulai simulasinya kita bisa klik bagian sini. Sebelum memulai simulasi ada beberapa panduan. Yang pertama, pada persentase penggunaan CPU server itu ada pada nilai normal atau rendah, sedang, dan tinggi, sama seperti RAM usage juga begitu, dan seterusnya. Tips dalam menginput nilai itu, masukkan nilai sesuai dengan kondisi server real time Anda. Sistem akan memberikan rekomendasi berdasarkan kombinasi semua parameter. Di sini ada beberapa yang diinputkan. Ini contoh outputnya. Ada beberapa tampilan
ini adalah unit server yang direkomendasikan. Ini ada beberapa kondisinya, alasan keputusan, dan kontribusi dari setiap parameter yang telah kita input. Sini saya akan mensimulasikan. Untuk yang pertama ada simulasi aman, normal atau aman. Contohnya seperti CPU usage-nya ada 45%, RAM usage-nya ada 50%, request per detiknya itu 2000, request respon time-nya itu ada 300 mili per second, 300 mili per second, miles per second. Error rate-nya 1,5. Setelah itu kita hitung dan simpan hasil. Sini sudah ada hasilnya. Hasil perhitungannya itu 0,44 dan unit server yang direkomendasikan itu kondisinya optimal. Alasan keputusan, kondisi optimal karena sebagian metrik berada di level rendah atau normal, yaitu CPU 45%, RAM 50%, request 2000 RPS, respon time-nya 300 ms, error-nya 1,5%. Dan untuk kontribusi setiap parameter itu yang bagian CPU-nya 11,3%, RAM usage-nya 9%, request per detiknya itu 43,1%, respon time-nya 32,1%, dan error rate-nya itu 4,5%. Dan untuk data history itu ada di bagian sini, akan tersimpan di database kami dan akan terupdate juga pada bagian dashboard. Untuk page selanjutnya, documentation dan basis aturan itu akan dijelaskan oleh tim saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian keempat itu documentation, di mana di sini terdapat panduan atau basic pengetahuan, di mana dokumentasi lengkap cara penggunaan dan logika fasi Tsukamoto yang digunakan. Yang pertama itu cara penggunaan aplikasi, di mana di sini terdapat input data itu untuk masuk ke menu simulasi, masukkan nilai CPU, RAM, request atau detik, response time, dan error sesuai kondisi server saat ini. Kemudian yang kedua itu proses hitung, di mana di sini kita klik tombol hitung dan simpan. Sistem akan memproses menggunakan algoritma fuzzy Tsukamoto dengan wake aggregation di backend. Kemudian yang ketiga itu lihat keputusan, di mana sistem akan menampilkan rekomendasi jumlah server yang harus ditambah atau kurangi, output, scripts, dan status. Kemudian yang keempat yaitu cek riwayat, di mana semua hasil perhitungan otomatis disimpan. Anda bisa melihat atau menghapusnya di menu data history. Kemudian di bagian tentang aplikasi, di mana aplikasi ini dirancang sebagai simulasi sistem pendukung keputusan untuk manajemen infrastruktur server dengan auto scaling intelijen dengan metode fuzzy logic Tsukamoto, input 5 variabel, output server scaling, dan weighted geometric dengan fitur utama yaitu multi variable analysis dengan CPU, RAM, request, RT, dan error. Kemudian weighted aggregation untuk menghasilkan hasil yang seimbang, real time monitoring dan recommendation. Kemudian historical data tracking dan analisis. Kemudian variabel dan himpunan fasi, di mana variabel yang digunakan yaitu CPU, RAM, request, response time, dan error rate. Basic aturan, di mana dokumentasi lengkap semua rules dan dalam fasi Tsukamoto untuk auto scaling server. Yang pertama itu fungsi keanggotaan. Setiap variabel input dibagi menjadi 3 kategori yaitu low, medium, dan high. CPU usage yaitu low 35-60% termasuk rendah, medium 62-80% sedang, dan high 85%-100% itu tinggi. Requirement atau second, di mana low itu 1500-3500 RPS rendah, medium 4500-6500 RPS yaitu sedang, high 8000 plus RPS yaitu tinggi. Kemudian error rate low 1-3% baik, medium 2-8% sedang, dan high 6-12% kritis. Kemudian RAM usage, di mana low itu 35-65% rendah, medium 70-85% sedang, high 90-100% tinggi. Response time itu low 200-500 ms cepat, medium 800-1500 ms sedang, dan high 1500-2500 ms lambat. Kemudian basic aturan atau rule base, di mana logika if and then menggunakan weighted aggregation.
di mana dominasi low atau sistem sangat ringan. If low score lebih besar dari 0,5 dan server sama dengan 0,2 sampai 0,5. Bobotnya itu semua metrik mayoritas level rendah. Sistem sangat ringan, minimal atau tanpa server tambahan. Kemudian kondisi normal. If low score lebih besar dari 0,4 n, medium score lebih kecil dari 0,4 n, high score lebih kecil dari 0,3 dan server sama dengan 0,5. Bobotnya itu kondisi normal atau stabil, tidak ada metrik yang mengkhawatirkan. Kemudian low, medium, transited. Dimana if low score lebih tinggi dari lebih besar dari 0,3 and medium score lebih besar dari 0,3 and high score lebih kecil dari 0,3 dan server 1,2 sampai 1,7. Bobotnya itu transisi dari beban rendah ke sedang, mulai butuh skalabilitas. Kemudian kondisi moderator 2 sampai 5 server, di mana dominasi medium itu beban normal. If medium score lebih besar dari 0,5 dan server sama dengan 2,5 sampai 4. Bobotnya itu beban sistem normal, perlu 2 sampai 4 server untuk optimal. Yang kedua itu medium dengan pengaruh high, di mana if medium score lebih besar dari 0,3 and high score lebih besar dari 0,2 dan server sama dengan 3,5 sampai 5. Bobotnya itu beban mulai tinggi, transisi ke tier 3 perlu 3 sampai 5 server. Kemudian kondisi tinggi 5 sampai 7 server, di mana high mulai dominan. If high score lebih besar dari 0,4 dan server sama dengan 5 sampai 7. Bobotnya itu beban tinggi, perlu skala up ke 5 sampai 7 server. Kondisi kritis yaitu 7 sampai 10 server, di mana dominasi high system overload, di mana if high score lebih besar dari 0,7 dan server sama dengan 7,5 sampai 10. Bobotnya itu sistem overload, urgen skala up ke 7 sampai 10 server. Special rules, di mana penanganan kondisi kritis, di mana error rate tinggi, di mana if error rate high lebih besar dari 0,6 and error rate 6% dan server sama dengan 6 sampai 8,5. Bobotnya itu error rate kritis 6% butuh immediate skala up untuk skalabilitas sistem. Response time sangat tinggi, di mana if response the high lebih besar dari 0,7 and response time lebih besar dari 1200 ms dan server sama dengan 5,5 sampai 8. Bobotnya itu performance kritis lebih besar dari 1200 ms. User experience terganggu, perlu urgent reason increase. Kemudian yang ketiga itu traffic spike, di mana if request high lebih besar dari 0,7 and CPU low lebih besar dari 0,4 dan server sama dengan 3,5 sampai 5. Kemudian yang terakhir itu result bottleneck, di mana if CPU high lebih besar dari 0,5, RAM high lebih besar dari 0,5 and request low lebih besar dari 0,4 dan server sama dengan 4,5 sampai 6. Bobotnya itu ada bottleneck di CPU atau RAM tertentu masuk trafik rendah. Indikasi interferensi atau memori lag. Kemudian proses ketiga itu inferensi dan subifikasi, di mana tahap inferensi yaitu yang pertama itu hitung derajat keanggotaan untuk setiap variabel input pada setiap kategori low, medium, high. Yang kedua itu aplikasi setiap rule dengan operasi n menggunakan weight aggregation. Yang ketiga itu hitung cut atau bobot untuk setiap rule yang terpicu. Kemudian yang keempat itu tentukan nilai crisp output untuk setiap rules. Tahap diversifikasi, di mana yang pertama itu hitung weight aggregate dari semua rule yang terpicu. Yang kedua formulanya, yang ketiga hasil akhir adalah nilai server yang direkomendasikan 0 sampai 10. Yang keempat itu jumlah Z lebih besar dari 0,5 rekomendasi tambah server. Yang kelima itu jika Z lebih kecil dari 0,5 rekomendasi sistem aman. Sekian pemaparan aplikasi berbasis web kami, yaitu auto scaling menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Mohon maaf bila kabarnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.